Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tugas PPK Brok Neurologi yang berjudul Peroneal Palsy. Di sini terlebih dahulu saya memperkenalkan ada saya sendiri Dimas Kinasih Pamukti, NIM J500190046, dan juga teman saya Edwin Hendri Kurniawan, NIM J500190140. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 1, apa itu peroneal palsy. Next. Baik, peroneal palsy adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mengangkat bagian depan dari kaki. Gejala ini terjadi karena adanya gangguan di saraf peroneus yang mensarafi tungkai bagian depan dan kaki bagian atas. Saraf ini tidak hanya memberikan sensasi saja, namun juga mengendalikan otot yang mengangkat pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Bila terjadi gangguan pada saraf peroneus, bisa menyebabkan rasa bahal, nyeri, dan kelemahan pada kaki. Penderita tampak sering menyeret kaki bagian depan ketika sedang berjalan. Kemudian nomor 2, apa penyebab peroneal palsy? Baik, untuk etiologinya atau penyebab peroneal palsy, yang paling sering adalah tekanan dari luar, seperti penekanan pada saraf peroneal selama jongkok atau duduk berselang, kista, trauma, diabetes, dan lepra. Pada gambar tersebut, itu terjadi peroneal palsy pada penderita kista. Next. Ketiga, patofisiologi peroneal palsy. Next. Baik, ada banyak penyebab baik yang bersifat mencederai atau penyakit lainnya yang dapat menyebabkan peroneal palsy. Kelemahan otot yang terjadi bisa muncul karena adanya kompresi saraf peroneus pada kaki yang bisa terjadi karena dislokasi lutut, penggunaan gips atau bebat yang terlalu kencang, fraktur tulang fibula di tungkai bawah, pasca operasi geni atau hip replacement, kebiasaan sering menyilangkan kaki, dan bed rest yang berkepanjangan. Jadi pada gambar tersebut itu ada nervus yang terletak di bagian geni atau lutut. Jadi bisa terjadi cedera. Kemudian kasus fraktur tulang tibia dan atau fibula di tungkai bawah diperkirakan menyebabkan 1-2% cedera pada saraf peroneus. Kejadian cedera ini khususnya sering ditemukan pada atlet, seperti pemain bola atau football, sering berkaitan dengan dislokasi lutut atau cedera ligamen, yang akhirnya turut menyebabkan cedera pada saraf peroneus. Selain kompresi pada saraf peroneus, saraf tulang belakang juga dapat terjepit dan menyebabkan palsy. Penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, penyakit Charcot-Marie-Tooth yang mempengaruhi saraf motorik, penyakit inflamasi, semuanya dapat menyebabkan neuropati atau kerusakan pada saraf peroneus yang berakhir dengan kompresi dan cedera pada saraf peroneus. Baik, 4, manifestasi klinis. Baik, manifestasi klinis untuk peroneal syndrome yang superficialis atau berada pada kaput fibula. Yang pertama, klien ini menimbulkan parese atau paralise jari kaki dan dorsofleksi kaki. Kedua, gangguan sensori terbatas pada kulit di sela jari-jari antara kaki 1 dan 2. Ketiga, saraf ini dapat juga tertekan pada pergelangan kaki sehingga menyebabkan anterior tarsal tunnel syndrome yang menimbulkan gejala parese dan atrofi pada muskul extensor digitorum brevis. Sedangkan gangguan sensoris bisa terdapat atau tidak pada kulit di sela jari-jari antara kaki 1 dan 2. 4, menimbulkan parese dan atrofi pada muskulus peronei dan gangguan eversi kaki. Kelima, gangguan sensori pada kulit bagian lateral, distal, tungkai, bawah, dorsum, kaki.
Sedangkan kulit di sela-sela antara jari kaki 1 dan 2 masih baik. Next. Kemudian pada deep peroneal nerve syndrome di anterior tibia. Yang pertama parese atau paralisa jari kaki, dorsofleksi kaki dan jari kaki, serta bagian lateral distal dari tungkai bawah. Kedua, jika hanya cabang profunda yang terkena, menimbulkan deep peroneal nerve syndrome. Next. Oke, untuk selanjutnya yang kelima ada penegakan diagnosis. Jadi penegakan diagnosis ini menggunakan 4 cara. Yang pertama ada anamnesis. Di anamnesis ditanyakan gejala, lalu riwayat kebiasaan pasien, dan juga faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya perennial palsy. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Ini pemeriksaan fisik perlu dilakukan dan juga utamanya untuk melihat cara bagaimana pasien berjalan. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan sensorik. Pemeriksaan sensorik ini untuk mengetahui apakah fungsi sensoriknya masih normal atau ada kelainan seperti itu. Lalu yang keempat adalah pemeriksaan penunjang. Nah, di pemeriksaan penunjangnya ini ada 4 pemeriksaan. Yang pertama bisa menggunakan USG. Ini bertujuan untuk melihat apakah ada syaraf yang mengalami pembengkakan akibat adanya kompresi. Lalu untuk CT scan ini dilakukan untuk mengevaluasi gangguan tulang yang lebih lanjut. Dan untuk MRI dapat diperlihatkan adanya lesi pada jaringan lunak. Nah, lesi di jaringan lunak ini dapat menyebabkan tekanan pada saraf peroneal sehingga kaki mengalami gejala drop foot. Lalu yang keempat ada elektromiografi. Elektromiografi ini dapat dilakukan untuk mengukur aktivitas listrik saraf maupun di otot. Selanjutnya yang keenam ada komplikasi. Komplikasi ini ada 4 komplikasi yang bisa terjadi. Yang pertama, pasien itu sering terjatuh karena kakinya lemas. Lalu yang kedua bisa timbul ulkus. Yang ketiga ada kerusakan saraf akibat penggunaan brace jangka panjang. Lalu yang keempat adanya abrasi kulit. Nah, komplikasi semacam ini dapat terjadi akibat penanganan yang kurang tepat dan efek metode pengobatannya. Itu. Selanjutnya yang ketujuh ada pencegahannya. Yang pencegahan ini ada 3. Yang pertama adalah menghindari kebiasaan berlutut dan duduk dengan kaki menyilang dalam waktu yang lama. Lalu selanjutnya yang kedua, untuk menghindari cedera berulang disarankan untuk merapikan barang-barang yang berserakan di saat berjalan. Lalu yang ketiga adalah memastikan bahwa dalam suatu ruangan pencahayaannya cukup dan menggunakan alat perlindungan saat berkendara dan berolahraga untuk menghindari cedera yang berulang. Itu. Selanjutnya untuk penata laksanaannya ini tata laksananya penyakit perennial palsy ini biasanya disesuaikan dengan faktor penyebabnya terlebih dahulu. Nah, beberapa tindakan yang biasanya dilakukan untuk menangani gangguannya adalah penggunaan brace dan splint. Pada pergelangan kaki dan kaki dan penggunaan alat bantu ini bertujuan agar menjaga postur kakinya tetap normal seperti itu. Lalu yang kedua ada melakukan terapi fisik seperti dengan kegiatan fisik dan juga olahraga yang juga bermanfaat untuk memperkuat otot-otot kaki pada pasien. Nah, agar resiko tumit yang kaku karena drop foot ini bisa diminimalisir, jadi terapi fisik dan juga penggunaan alat bantu itu harus dilakukan dengan baik dan benar seperti itu. Lalu tata laksana selanjutnya bisa dilakukan stimulasi saraf.
yaitu teknik stimulasi listrik juga bisa menjadi pilihan terapi agar saraf peroneal ini eh, yang tadinya terpengaruh atau tadinya ada lesi bisa membaik seperti itu. Nah, lalu selanjutnya juga bisa kita lakukan operasi apabila penggunaan splint, brace, terlalu terapi fisik tadi dan juga stimulasi saraf ini tidak terlalu efektif. Nah, prosedur dari operasinya adalah dilakukan bedah tulang atau saraf tergantung penyebab dropfootnya seperti itu. Lalu tujuannya dari operasi adalah untuk mendekompresi saraf yang tertekan sehingga timbul gejala atau memindahkan tendon dari kaki yang menurut dokter lebih kuat ke otot penarik pergelangan kaki ke atasnya. Uh, Tujuannya utamanya adalah untuk uh, menghilangkan ya itu tadi. Maka ya, cukup sekian presentasi dari kami. Uh, Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari kami.